Sebagai seorang mahasiswa di Indonesia, hal-hal yang dapat saya lakukan sebagai wujud bela negara diantaranya adalah belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoaks ataupun ujaran kebencian, hidup bertoleransi, dan juga menggunakan produk-produk dalam negeri. Wujud pekerjaan saya selaku anggota Polri yang memiliki tugas sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat serta penegakan hukum, sudah barang tentu saya harus melaksanakan kewajiban saya dengan baik dan benar serta ikhlas dengan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Wujud bela negara yang saya lakukan sesuai dengan profesi saya sebagai dokter, apalagi di tengah pandemi seperti ini, tentu sebagai garda terdepan merawat pasien COVID yang sedang melonjak ya, walaupun dengan segala resiko ya, sebagai nakes taruhannya nyawa ya, karena saya juga punya keluarga yang harus saya jaga, tapi mau tidak mau ya tetap harus berjuang melawan pandemi ini. Wujud bela negara yang saya lakukan dalam pekerjaan saya yaitu selalu bekerja jujur, disiplin, dan integritas tinggi untuk mencapai perekonomian Indonesia yang baik dan semakin maju. Dan bela negara yang saya sampaikan kepada nasabah saya, hal kecil yaitu menjaga fisik uang rupiah agar tidak dicoret-coret, dilipat, dan tidak boleh dihektar, agar kita selalu mencintai mata uang rupiah negara Republik Indonesia ini. Menurut saya, perbedaan pandangan politik adalah hal-hal yang boleh-boleh saja, dan itu adalah hak semua warga masyarakat. Namun, harus tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga tidak keluar dari koridor penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap netizen di Indonesia yang menyalahi aturan serta sopan santun. Kepada netizen yang selalu menyalahi aturan dan tidak sopan santun serta tidak sopan santun, Polri selalu memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat bahwa netizen yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta dan selalu menyudutkan pemerintah yang belum jelas kebenarannya dan tidak sesuai fakta, itu dapat dipidana ya, dijerat dengan Undang-Undang IT, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di pasal 28. Gerakan separatisme dan radikalisme di Indonesia. Separatisme dan radikalisme di Indonesia ya, itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Masyarakat selalu menghimbau kepada dan mengajak kepada masyarakat, untuk tidak melakukan penyimpangan dan menjadi gerakan separatisme dan radikalisme ya, sehingga kita wajib memberikan penjelasan atau penerangan untuk tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, untuk separatisme yang sudah ada di negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi, Polri akan tetap melakukan tindakan tegas secara hukum. Bela negara yang bisa saya lakukan sebagai warga negara yaitu tidak mempersoalkan terkait perbedaan pandangan politik, setidaknya tidak ikut-ikutan menjadi netizen yang seperti itu. Kemudian tidak cepat percaya dengan berita yang memecah belah persatuan bangsa dan mendukung setiap tindakan pemerintah dalam penanganan separatisme atau radikalisme. Tentang perbedaan pandangan politik dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sah saja, karena
negara kita itu adalah negara demokrasi, tapi orientasi kepada perbedaan itu adalah fokus kepada terbentuknya NKRI yang kuat, sehingga semua unsur komponen mempunyai peran untuk memberikan kontribusinya agar NKRI tetap utuh dan kuat. Mengenai sikap netizen di Indonesia yang menyalahi aturan serta sopan santun, bagaimana pendapat Anda? Ya, seharusnya tidak terjadi, karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mengutamakan etika moral, sopan santun di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkeluarga. Kemudian pandangan dokter mengenai dan melakukan pembelaan negara di tengah isu gerakan separatisme dan radikalisme di Indonesia. Separatisme dan radikalisme di Indonesia tidak ada tempatnya, karena bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi tentang pluralisme. Oleh sebab itu, di dalam tubuh Pancasila kita kenal adanya Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita harus junjung semua tentang apa yang dipahami oleh semua komponen dari bangsa kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita yang paling baik dan orang lain itu tidak baik. Tidak bisa di dalam negara yang berbhinneka tunggal ika dan mempunyai paham pluralisme di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Dalam memaknai berbagai isu yang sedang hangat belakangan ini di Indonesia, seperti perbedaan pandangan politik, sikap netizen yang menyalahi aturan serta sopan santun, dan juga gerakan separatisme dan radikalisme di Indonesia, saya harus bisa membuka pandangan dan pengetahuan diri lebih luas lagi terhadap hal yang berkaitan, agar dapat memahami permasalahan yang ada dan juga dapat menemukan solusi dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal-hal tersebut juga dapat dilakukan melalui sikap bela negara, seperti dengan menghindari konflik, bersikap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan juga bersikap adil terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, yang sangat mudah saja kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka mencintai dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, terutama kepada orang tuanya, agar mereka cinta terhadap keluarga, orang tua, dan famili-famili lainnya. Itu adalah perwujudan pendidikan agar mereka kelak di dalam berhidup berbangsa dan bernegara akan diterapkan seperti mereka hidup di dalam keluarga mereka dengan penuh rasa kebahagiaan, damai, dan tidak ada saling iri, kemudian saling merasa superior di antara adik, kakak, beradik. Semuanya sama di dalam hak dan kewajiban mereka di dalam keluarga, sehingga dia memahami benar hidup berbangsa dan negara, bahwa hak dan kewajiban setiap bangsa itu adalah sama. Sikap cinta tanah air yang saya tanamkan dalam keluarga saya yaitu mengembangkan sikap saling menolong, saling menghargai, serta hormat terhadap orang tua, dan selalu membantu antar sesama keluarga, menciptakan keluarga yang harmonis, rukun, damai, menjaga kebersihan dan kesehatan, memberikan pengertian kepada anggota keluarga agar selalu mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Contoh menanamkan rasa cinta terhadap tanah air dalam keluarga, misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian mengajarkan anak tentang pahlawan Indonesia, tentang sejarah Indonesia, kemudian juga untuk mencintai produk lokal, ya, produk dalam negeri, itu salah satu yang berbagai cara untuk menanamkan rasa cinta tanah air dalam keluarga. Upaya yang dapat saya lakukan dalam menanamkan rasa cinta tanah air di dalam lingkungan keluarga adalah dengan mencoba berbagai makanan
dari berbagai daerah yang ada di Indonesia menggunakan produk-produk lokal, mengibarkan bendera di halaman rumah pada saat 17 Agustusan, dan menggunakan bahasa daerah di rumah. Setiap narasumber yang kami wawancarai memiliki latar belakang dan profesi yang berbeda-beda. Tetapi mereka paham akan arti bela negara dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaannya masing-masing. Terkait isu separatisme dan netizen Indonesia yang menyalahi sopan santun, mereka sepakat dan pemahaman kalau tindakan itu sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam situasi apapun dan kapanpun, kita tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI. Dan terkait pandangan politik yang berbeda-beda, mereka berharap perbedaan itu dapat membuat kita saling menghargai perbedaan, bukan malah membuat perpecahan. Karena sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Menanamkan rasa cinta tanah air dapat dimulai dari lingkup terkecil, yaitu lingkup keluarga, dengan menanamkan sedini mungkin nilai-nilai kesopanan, agama, dan sikap saling tolong-menolong, agar dapat berkehidupan sosial yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara.